Ada 3 jenis lagu. Jenis pertama itu adalah lagu yang enak didengar. Ini jenis lagu yang enak di telinga, pas di hati. Kalau kita mendengar lagu seperti ini, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita menggerakkan tangan, kaki, atau kepala. Jenis lagu seperti ini sangat banyak ditemukan. Jenis lagu kedua adalah lagu yang enak didengar dan menginspirasi. Ini jenis lagu yang punya nilai tambah lebih, karena selain enak di telinga, dia juga menimbulkan sesuatu yang positif di pemikiran kita. Contoh lagu seperti ini adalah lagu Imagine yang dibawakan oleh John Lennon. Dengan lagu ini, John Lennon menginspirasi dunia tentang perdamaian. Jenis lagu ketiga adalah lagu yang enak didengar, menginspirasi, dan menggerakkan. Jenis lagu ini punya nilai tambah paling tinggi, karena dia nggak hanya menginspirasi, tapi dia juga bisa membentuk pola pikir yang diyakini kebenarannya, sehingga dijalankan secara massal tanpa paksaan. Dengan kata lain, indoktrinasi. Gerakan pembaharuan yang sifatnya massal, berkesinambungan, itu diyakini akan membawa perubahan besar. Walaupun hasilnya lama, mungkin butuh 1 generasi atau lebih, atau sekitar 30 hingga 50 tahun, hasil baik itu pasti akan datang. Pemikiran orang Batak sudah bertransformasi sejak puluhan tahun yang lalu. Uniknya, transformasi itu tidak hanya untuk 1-2 keluarga, tetapi keluarga Batak secara massal. Kalau kita melihat Bonapasogit puluhan tahun yang lalu, jelas tanahnya nggak subur. Panen padi itu hanya sekali dalam setahun. Penduduknya rata-rata miskin. Jadi hampir tidak mungkin akan ada lompatan pemikiran untuk generasi muda. Orang akan sibuk memikirkan isi perut setiap hari supaya nggak kelaparan. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa orang Batak begitu besar perhatiannya dengan kemajuan generasi muda? Pasti ada penyebabnya. Dia nggak datang begitu aja. Pertama, kita lihat dulu kondisi puluhan tahun yang lalu. Kemiskinan dan hidup susah itu adalah kondisi yang ditemukan secara rata-rata pada saat itu. Orang harus bekerja ekstra keras hanya untuk hidup sehari-hari. Menurut saya, itu adalah salah satu faktor yang membuat orang Batak mempunyai motivasi yang kuat untuk memperbaiki kualitas hidup. Itu juga yang mendorong orang tua melakukan apa saja demi anak-anaknya supaya bisa lebih maju dari orang tuanya. Kedua, saya meyakini lagu anak Kokido Hamoraon Diau adalah pencetus transformasi cara berpikir orang Batak. Kemiskinan itu menjadi prakondisi yang menyuburkan transformasi itu lahir. Sejak itu, membesarkan anak sebaik-baiknya dan menyekolahkannya setinggi-tingginya berubah dari tugas menjadi kewajiban orang tua. Ada 2 hal yang unik dalam lagu Anak Kokido Hamoraon Diau. Kalau kita dengar syairnya, jelas isinya itu adalah tentang kesulitan hidup. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mengikuti teman-teman yang lebih mapan ekonominya, dan lain-lain. Keunikan pertama itu adalah lagu itu cenderung riang, bukan andung.
hal yang menurut saya kontradiktif dengan syairnya. Keunikan kedua adalah sama sekali tidak ada kata kesedihan dalam syairnya. Seakan-akan mau mengatakan ini adalah fakta hidup, jalanin aja. Menurut saya, dua keunikan inilah yang menyebabkan lagu itu punya daya ungkit yang sangat kuat, memotivasi orang tua dulu, sehingga bisa diterima secara massal. Sekarang mau ngomong apa? Tentu saja terima kasih. Pertama, kita berterima kasih kepada Nahum Situmorang. Dia adalah maestro dan guru bagi orang Batak yang mengajarkan para orang tua terdahulu supaya punya visi jauh ke depan untuk mempersiapkan generasi muda. Salut dan hormat atas jasanya. Kedua, terima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Jerih payah dan pengorbananmu nggak mungkin terlupakan dan nggak mungkin tergantikan. Mau lihat ya, Mung? Mau lihat Inung? Kondisi saat ini, perkiraan saya sih karena nggak punya data, kurang lebih 60% keluarga Batak dewasa sudah mempunyai anak sarjana atau setidaknya mahasiswa. Pencapaian yang luar biasa dalam pengembangan generasi muda. Transformasi pemikiran orang tua puluhan tahun lalu akan dinikmati generasi muda sekarang. Tongkat estafetnya akan berpindah dari orang tua ke kita-kita yang lebih muda. Apakah sudah siap menerima tongkat estafet? Pastikan tidak jatuh dari tanganmu. Menyekolahkan anak menjadi sarjana udah biasa saat ini. Nggak istimewa lagi. Walaupun tetap penuh perjuangan karena butuh biaya besar. Orang tua sekarang sudah harus berpikir lebih maju lagi. Kita tahu di bangku kuliah itu dipelajari teori, sangat jauh dari kenyataan, kecuali sekolah itu bersifat vokasional. Karena itu, anak muda sekarang harus didorong menjadi sarjana plus. Plus bisa aja melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke S2. Tapi butuh persiapan dana, waktu, dan harus punya pengalaman kerja dulu. Kalau enggak, nanti taunya tanya teori. Yang utama menurut saya adalah skill tambahan yang bisa dipupuk sejak masih di bangku kuliah. Skill yang praktis menjadi modal yang baik setelah tamat kuliah. Kita sudah harus mulai berpikir suatu saat self-employed, bukan pegawai negeri atau karyawan. Alasannya sangat sederhana. Daya tampung penerimaan pegawai terbatas. Jadi jangan pengangguran karena tidak diterima jadi pegawai. Karena itu, semua orang tidak boleh alergi untuk mempelajari skill yang laku pada zamannya. Ingat, laku pada zamannya. Jadi harus selalu upgrade. Seperti fotografi, internet, website, coding, digital marketing, visual design, creative writing, dan lain-lain. Skill itu bisa dijual menghasilkan uang tanpa harus jadi pegawai. Jangan karena belajar hukum, yang ada di pikiran cuma hukum. Belajar ekonomi, yang ada di pikiran cuma ekonomi. Gak laku coy. Zaman now harus multi skill. Multi skill berbasis digital dan self-employed setelah selesai kuliah. Kita orang Batak nggak boleh ketinggalan.